Jadi yang pertama tadi kan putih ya. Putih fungsinya menguatkan sistem imun kita. Ya. Yang kedua kuning. Kuning itu contohnya apa? Paprika, kunyit gitu kan. Jadi bayangkan kalau dalam satu hari kita nyebut dengan rainbow salad gitu kan. Tanpa banyak pengolahan. Jadi syarat barang atau mungkin produk ciptaan Allah itu kita optimal dapatkan adalah jangan banyak pengolahan. Jangan banyak pengolahan. Dan lihat makanan atau ciptaan Allah tadi kira-kira banyak nggak dari dia itu yang atau dia harus dapat sinar matahari. Sekarang contoh begini, kenapa orang banyak sakit atau banyak masalah ketika makan ayam? Karena ayamnya nggak ketemu matahari, sapinya nggak ketemu matahari. Sapinya yang biasanya hidupnya katakanlah di tanah dan harus berinteraksi dengan mikroba pada tanah itu, dia nggak berinteraksi lagi dia, sehingga sapinya penuh dengan suntikan lah apa segala macam. Ayam juga sama gitu loh. Akhirnya apa? Kita bagusnya lihat, zaman dulu kita pernah mengenal kepenuhan. Kepenuhan, dipindahin sebagian. Jadi kita zaman dulu bagus sekali melihat apa tuh nama ayam-ayam kan dia apa ya, tumbuh berkembang sendiri gitu loh di tanah gitu kan. Dia makan yang ada di tanah tadi. Yang sekarang udah berubah, dikasih pakan, dikasih apa gitu kan, seperti itu. Sayuran juga sama ya. Jadi saya membayangkan kalau seandainya kita kembalikan semua ini ke bagaimana Allah menciptakannya, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Contoh tadi, belum kita masuk itu, ini bentar lagi mau jadi itu makanan. Isinya apa aja itu? Banyak kok. Ya agak cepet dikit Bu, maaf. Nanti dikasih madu, jeruk nipis sama zaitun. Iya. Nah. Kasih madu, jeruk nipis sama zaitun. Ini akan enak banget ini. Ya baik. Jadi ketika memang dia dikembalikan pada esensi atau fitrahnya aman gitu. Tapi ketika sudah mulai terjadi perubahan, pasti banyak muncul masalah. Gitu loh. Dan ingat, lagi-lagi ketika Anda makan sesuatu, Bapak sekalian coba pikir baik-baik, ini makannya untuk apa? Untuk kebutuhan atau keinginan? Pikir baik-baik. Kalau sudah kebutuhan, bagus. Tapi kalau keinginan, Anda harus stop. Contoh mungkin kurma sehat, sangat sehat. Tapi kalau satu hari makan kurma 1 kilo, kena diabetes juga. Pernah Bapak Ibu mungkin baca satu kisah seorang ulama, saya nggak sebutkan siapa, itu meninggalnya karena kebanyakan kurma. Kurma besar. Dia meninggalnya karena makan kurma, karena suatu hari dia apa tuh namanya, Masya Allahnya itu dia ditanya oleh seseorang. Ya, lalu dia nggak tahu jawabannya, akhirnya mencari jawaban di buku, didampingi istrinya, setiap apa dia disuplai kurma. Si ulama tadi akhirnya bermasalah, akhirnya meninggal karena kebanyakan kurma, seperti itu. Nah baik, kita lihat lagi Bu sekalian. Jadi warna, ada warna hijau, warna kuning ya tadi kan, warna kuning, ada paprika apa segala macam, ada juga apa tuh namanya seperti wortel kan, orange atau kuning seperti itu. Fungsinya apa? Dia memperbaiki kulit. Yang menarik kayak kemarin, saya kemarin di Jogja, ya ada acara di Jogja dan luar biasa Bu sekalian. Kalau Allah menciptakan sesuatu, semakin tebal dia kulitnya, pasti semakin tinggi kandungan di dalamnya. Lihat, berarti durian bagus dong, bagus. Tapi bijinya yang bagus. Saya pernah posting saat itu tentang kandungan biji durian, ya, kandungan biji durian. Dan subhanallah Bu sekalian, ternyata kandungannya biji durian tadi adalah asam amino buat badan kita. Ini juga sama. Termasuk juga duku, manggis, apalagi itu ya, rambutan, durian, ya, apalagi itu ya, yaitu anggur, biji anggur. Nah ternyata semakin dia dilindungi, ada madu kan? Hah? Harus ada madunya. Jadi semakin dia dilindungi oleh Allah SWT, maka semakin berharga dia. Ini contoh. Nih, coba kita pikir baik-baik. Ini kenapa kelapa kayak begini Bapak sekalian, Allah kasih pelindung di luar dalam bentuk serabut, sabuk kelapa gitu kan. Kemudian dalam lagi ada cangkangnya, keras. Ya. Kemudian dalam lagi ada dagingnya. Di dalam lagi ada airnya. Seakan-akan Allah ingin melindungi dia.
Dan ternyata memang sepertilah adanya. Karena apa? Karena memang isi air kelapa ini apa? Asam amino. Isi air kelapa ini asam amino. Dan menariknya lagi Bu sekalian, ketika dia digunakan untuk pengobatan, bukan cuma sekedar untuk apa? Untuk minuman saja, efek luar biasa. Kemarin subhanallah di Jogja, ini resep baru nih. Ada seorang ibu cerita, saya lupa penyakitnya apa, kalau saya penyakit perempuan gitu, adenomiosis atau apalah gitu kan. Jadi dokternya katakan, lupa, nanti coba saya mau tanya lagi udah. Jadi intinya dia disuruh operasi sama dokternya. Intinya begitu. Dan subhanallah akhirnya entah kayak gimana dia lihat kajian. Dan dia kerjakan ini bos kan, dia minum air kelapa ini. Air kelapa ini bukan diminum sama dia di blender sama nah, ada kunyit ya? Ada kunyit. Hah? Ada juga. Hah? Nggak ada. Dia blender air kelapanya sama kunyit. Lalu dia blender lagi sama kurma. Dia minum beberapa minggu sebelum mau operasi itu. Dan subhanallah Bapak sekalian, kuasa Allah sekali lagi ya. Tiba-tiba menjelang 2-3 hari menjelang operasi, dia cerita ke saya. Tiba-tiba keluar gumpalan dari itu reproduksinya dia lah. Ya, kemaluan beliau seperti itu. Jadi yang tadi gumpal-gumpal itu keluar semua dengan menggunakan mereka ini. Jadi ini saja kalau Anda pakai sebagai obat, luar biasa efeknya. Bagaimana kita menggunakannya? Air kelapa misalkan ya. Air kelapa kayak begini, Anda ambil airnya, lalu Anda blender nanti misalkan sama jahe bisa, sama kunyit bisa, sama kencur bisa. Termasuk juga kalau Anda mau gunakan untuk mengobati orang-orang yang penyakit liver, misalkan temulawak juga bisa. Tambahkan sedikit dengan airnya aja. Air apa yang terbaik? Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, air kelapa yang paling baik itu air apa? Air yang masih muda kelapanya, yang dagingnya masih halus atau tipis banget. Jadi kasih madu? Nah, secukupnya aja. Ya. Jadi air kelapa yang dagingnya masih halus banget, dan ambil airnya aja, lalu Anda blender lah nanti sama itu apa tuh namanya, berbagai macam rimpang tadi ya. Tambahkan nanti dengan kurma sebagai pemanisnya, boleh jahe, boleh kunyit, boleh temulawak ya. Kalau untuk liver tergantung organ. Tadi kalau Bapak Ibu lihat gambar ini kan, jadi tubuh kita itu jadi tubuh kita itu sekarang Allah menciptakan mereka, setiap bagian dari tubuh kita ini, mulai dari kepala sampai ujung kaki kita, mulai dari kepala sampai ujung kaki kita itu membutuhkan mineral yang berbeda. Maka sering saya sampaikan, nggak usah mengkultus herbal kalau bahasa saya. Hari ini Anda minum jahe, itu kan nggak usah banyak-banyak, besok minum kunyit, besok minum apa, setiap hari berubah aja. Kenapa? Kita lihat dari atas ada mangan, ada zinc, ada litium, ada apalagi iodin, ada kuper. Contoh iodin itu kan kita butuhkan untuk ini. Dapat dari mana? Dari ini, iodin ya. Jadi kalau kita lihat dari sini semua, di mana Allah ciptakan mereka? Di sini semua, di berwarna-warna tadi ya. Jadi misalkan ketemu dengan orang, misalkan ada gangguan liver misalkan, ambil air kelapa. Air kelapa isinya tadi apa? Asam amino. Di blender sama apa? Kita baca, oh temulawak ternyata salah satu apa tuh namanya, salah satu tumbuhan ciptaan Allah yang kita bisa gunakan untuk membersihkan liver. Tambah lagi dengan anti radangnya. Tadi kan lihat warna kuning lagi yang lain, contohnya apa? Kunyit. Tambahkan lagi dengan pemanisnya. Pemanis tadi tidak hanya sekedar pemanis, tapi pemanis tadi bukan isinya apa? Asam amino, yaitu apa? Kurma. Gitu ya memahaminya. Jadi kalau kita sudah paham ini, maka insya Allah gampang obatin penyakit.